Terima kasih pada kawan-kawan media elektronik, media cetak, dan media online. Pada hari ini KSPI dan Partai Buruh termasuk SPN, FSPMI, Parkes, Aspek Indonesia, dan serikat-serikat lainnya mengadakan aksi awal untuk mengingatkan pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Jokowi, melindungi industri dalam negeri. Hampir setahun ini dunia usaha, industri dalam negeri, wabil khusus tekstil, kurir dan logistik, baja, dan beberapa industri sektor lainnya mengalami penurunan omset, bahkan tutup perusahaan. Akibatnya bagi serikat buruh adalah PHK besar-besaran. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang dibanggakan itu disebut economic growth paradox. Ekonomi tumbuh tapi PHK. Seharusnya ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja. Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja yang menikmati semua kebijakan pemerintah. Seperti batu bara, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Di industri real atau kita sebut manufaktur dan jasa perdagangan justru kebalikannya. Dan karena itu dalam aksi ini kami menyerukan pada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri terkait, terutama menteri terkait, jangan sembunyi tangan lempar batu, sembunyi tangan. Jangan bersembunyi di ketiaknya Presiden. Mereka membuat peraturan-peraturan yang merugikan dunia usaha yang ujungnya PHK. Dan peraturan-peraturan itu, maaf ya, berpotensi ada uang. Jadi dengan bikin peraturan, bisa saja pejabat-pejabat itu, bisa saja ya saya bilang, pejabat itu patut diduga dapat uang. Ingat nggak korupsinya Dirjen Perdagangan yang terkait dengan naiknya minyak goreng? Akhirnya kebongkar persoalan uang. Bikin regulasi, merugikan rakyat, merugikan buruh, merugikan dunia usaha dengan regulasi permen, dengan regulasi peraturan dirjen. Dengan demikian mereka mendapatkan uang. Oleh karena itu patut diduga ada korupsi. Termasuk tekstil ini, termasuk jasa kurir dan logistik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terpukul dari kebijakan Permendak nomor 8 tahun 2024 itu industri tekstil. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan itu industri kurir dan logistik. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perindustrian itu industri baja. Jadi aneh, bikin peraturan merugikan usaha, dunia usaha, menguntungkan asing. Sekali lagi menguntungkan asing, terutama Cina. Membanjir barang-barang Cina. Bayangkan impor tekstil itu membanjiri dikala industri domestik kedodoran. Aneh, bukannya menyelamatkan industri domestik dalam negeri, tapi membiarkan asing dalam bentuk impor tekstil. Dikala Shopee, Blibli, TikTok main di platform online, oleh Menteri Perhubungan atau lebih tepatnya Dirjen Perhubungan boleh membuat jasa kurir dan logistik. Ya hancur industri domestik seperti JNT, Pos Indonesia, Tiki mau dimatiin. Ini semua domestik, mau diuntungkan asing. Dan anehnya KPPU yang Komisi Persaingan Usaha itu mengakui Shopee itu melanggar, tapi nggak ada tindakan. Sekarang industri tekstil udah PHK puluhan ribu. Industri kurir dan logistik diperkirakan mulai bulan ini puluhan ribu. Di JNT, Pos Indonesia, Tiki, PHK. Dan tidak menutup kemungkinan di industri baja, kalau tetap impor boleh masuk, ya
dari Cina, maka terjadi PHK. Karena itu aksi ini mengingatkan pemerintah. Ujungnya adalah ancaman PHK. Yang ketiga, kami menuntut agar Permendak nomor 8 tahun 2024 dicabut. Cabut, udah nggak usah pakai berkilah-kilah lah. Ya, semua kan Anda bisa lihat partai politik. Menteri-menterinya dari partai politik. Tujuannya kemana sih? Bikin permen-permen kayak begitu. Cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Yang kedua, cabut peraturan Menteri Perhubungan, saya lupa nomornya, atau lebih tepat peraturan Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform online ikut dalam jasa kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok. Dia nggak boleh ikut main di kurir dan logistik, itu menghancurkan industri dalam negerinya. Dan yang terakhir termasuk peraturan Menteri tentang impor baja juga kami minta dicabut. Sekali lagi PHK di depan mata. Jadi yang dibilang pertumbuhan ekonomi itu dinikmati di sektor komoditas, tapi di sektor manufaktur PHK kok. Gagal pemerintah. PHK di mana-mana. Di industri manufaktur. Lebih jelasnya nanti Bung Iwan akan menyampaikan ini di sektor tekstil, pimpinan tekstil, dan Bung Ridian akan menyampaikan ini di sektor pimpinan kurir dan logistik. Jam 12 siang aksi akan dipecah dua. Sebagian masa aksi ke Menteri Perdagangan dan sebagian masa aksi ke Menteri Perhubungan dan ke KPPU. Dan kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Apalagi ada family service di Bali. Itu tujuannya untuk apa? Mau matiin industri dalam negeri. Jangan main-main pemerintahan di akhir masa jabatan ini. Hanya mau mengeruk dan menguntungkan daripada industri-industri asing. Demikian, terima kasih. Akan disampaikan berikutnya oleh Bung Iwan Kusmawan dari SPN, Serikat Pekerja Nasional, Ketua Umum. Silakan Bung Iwan. Ya, saya akan menambahkan terkait dengan kondisi di sektor TPT, tekstil, produk tekstil. Terkait dengan Permendak nomor 8 2024, itu betul-betul sangat membunuh. Karena banyak industri TPT yang pada akhirnya gulung tikar dan itu berdampak kepada para pekerja. Bukan hanya karena persoalan PHK, tetapi yang harus dilindungi juga adalah bagaimana terkait dengan jaminan sosial mereka ketika mereka ter-PHK. Oleh karena itu kami minta kepada Presiden, khususnya Menteri Perdagangan, untuk mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 karena itu bukan merupakan satu regulasi yang menguntungkan bagi para pekerja termasuk dunia usaha. Yang kedua, kita juga meminta agar ketika PHK itu terjadi, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh hak-hak daripada para pekerja. Oleh karena itu, sebelum PHK berlanjut, maka cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Demikian, terima kasih. Kawan-kawan, saya tambahkan sedikit ya. Catatan KSPI dan Litbangnya Partai Buruh yang sudah ter-PHK itu beda dengan datanya Kemenaker. Data Kemenaker itu total 27 ribuan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sedangkan data Litbangnya Partai Buruh dan KSPI ratusan ribu. Lebih tepatnya 127 ribu buruh sudah ter-PHK di industri tekstil. Dan sudah mulai bertahap diprediksi lebih dari 20 ribu buruh di industri kurir dan logistik akan ter-PHK kalau tidak mencabut peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat. Berikutnya adalah Bung Riden Hatam Aziz ke Presiden FSPMI. Baik, kawan-kawan media, saya menambahkan data anggota saya akibat daripada Permenhub ya terkait dengan logistik pengaturannya itu. Di Surabaya saja, Jawa Timur sudah ada ratusan orang yang ter-PHK. Kemudian juga di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kenapa ter-PHK? Karena sekarang usaha-usaha itu pada posisi mereka sangat rentan sekali. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan. Modusnya adalah
mereka seolah-olah sudah tidak mampu, kemudian mereka juga kadang membuat lagi peraturan perusahaan itu tersebut. Contoh JNT. Nah, ini akibat dari peraturan Menteri Perhubungan yang membuat keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan asing untuk membuat kurir itu sendiri. Ya, ini ancaman. Bahkan di DKI Jakarta juga sudah banyak, ya, sudah melaporkan mereka sudah terancam, ya, sudah ada pembahasan untuk ter-PHK. Nah, dengan demikian di dalam aksi ini tentu saya sebagai Presiden SPMI meminta dengan tegas kepada Kemenhub, ya, dalam hal ini untuk segera memperbaiki kondisi ini. Bila tidak, menjadi pertanyaan besar. Sesungguhnya pemerintah ini dalam membuat peraturan itu untuk warga negaranya atau untuk orang asing. Yang saya pahami di seluruh dunia, yang namanya pemerintah membuat peraturan itu untuk warga negaranya. Diutamakan warga negaranya karena dia dipilih oleh warga negaranya, bukan oleh warga negara asing. Apapun alasannya, apapun argumentasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya menegaskan kepada Kemenhub untuk segera membatalkan, mencabut peraturan yang sudah mereka buat mengakibatkan kepada anggota-anggota karyawan-karyawan di bagian logistik dan kurir sudah sebagian terancam PHK dan sebagian sudah ter-PHK. Terima kasih. Bahkan di Pos Indonesia akan ada PHK besar-besaran. Ini negara apa? Milik sendiri Pos Indonesia dibiarkan mati. Tapi Shopee, Blibli, Tokopedia dan rencananya TikTok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan platform plus. Nah, ini yang plusnya ini, plus logistik dan kurir dibolehkan. Pos akan bisa terjadi rasionalisasi puluhan ribu orang, ya, yang ada bergabung di Aspek Indonesia pimpinan Saudara Gopur. Terima kasih, kami akan lakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia kalau tidak ada respon dari pemerintah. Terima kasih. Pak, tanggapannya soal rencana investasi dan Singapura seperti apa, Pak? Rencana investasi asing dari negara manapun tentu Serikat Buruh setuju. Karena itu akan menyerap lapangan kerja. Yang kita tidak setuju, terjadi persaingan usaha yang tidak fair. Tidak sehat. Di seluruh dunia biasa. Saya kan ILO governing body. Saya keliling dunia. Biasa. Investasi asing dan domestik itu muncul. Yang tidak boleh, domestik dimatikan dengan peraturan tertentu, asing diberi keleluasaan dengan peraturan tertentu. Dan di situ ada duit. Periksa itu saham dari lokalnya siapa yang masuk ke situ. Misal di Amerika, di Pittsburgh, bajanya dilindungi. Misal di Jepang, industri pertaniannya dilindungi. Nah, di Indonesia, domestik dan asing bebas. Akibatnya kompetisinya tidak fair. Karena mereka dari hulu ke hilir. Dari mulai platform seperti Shopee, dia kan yang jual barang. Sampai nganterin barang. Ya matilah JNT, Tiki, dan Pos Indonesia. Nah, demikian juga dengan tekstil. Kalau Cina masuk, Singapura masuk, bagaimana dengan industri tekstil dalam negeri? Itu yang harus dipikir oleh pemerintah. Jangan hanya mikirin asing aja. Kira-kira demikian. Saat itu kan Permendak nggak dibuat sama Kemendak aja, Pak. Ada campur tangan Kemenperin dan kementerian lainnya. Tadi ada dugaan korupsi itu udah disempitkan belum dugaannya di pihak mana atau di direktorat mana, Pak? Saya sekali lagi menegaskan ya, patut diduga. Saya bilang patut diduga. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait dengan adanya uang, itu korupsi. Buktinya minyak goreng. Kita udah teriak-teriak. Nah, demikian juga di kementerian-kementerian lain. Misal, kenapa Kementerian Keuangan nggak ngeluarin yang namanya bea masuk anti dumping? Itu udah 2 tahun loh. 2 tahun nggak diperpanjang. Akibatnya Mendak memanfaatkan itu. Membuat keluarlah Permendak. Ini kan kita baca secara politiknya. Karena itu periksa tuh. Dirjennya, bukan menterinya. Yang main tuh dirjen. Percaya sama saya, yang main dirjen. Kalau ada apa yang naik, yang ini turun. Kecuali yang ini naik, yang ini naik.
Tapi kalau ada yang naik, ada yang turun, ada yang untung, ada yang dirugin, pasti korupsi. Dulu, Saya Pak, minta KPK untuk periksa itu. Dirjen perdagangan luar negeri maksudnya Pak. Ya waktu kasus minyak goreng. Kalau yang sekarang Dirjen Saya nggak tahu kan, makanya teman-teman media tanya mereka, biar gelagapan sedikit lah. Pak, demo hari ini kan nggak ada wapres sama presiden nih di Jakarta, tanggapannya gimana? Memang kita lebih kepada kementeriannya. Makanya nanti siang kita pecah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Dengan catatan kenapa di depan istana, supaya presiden juga tahu. Coba Anda pikir ya, tentang tekstil dan tentang apa yang terbaru yang dikumpulin lagi oleh presiden. Terus kemarin menterinya ngapain gitu loh. Baru dipanggil obat, ya obat. Obat lebih mahal 5 kali dari Malaysia. Terus kemana itu menteri? Begitu dipanggil turun. Kan kesimpulannya itu dirjen sama di kementerian periksa KPK. Masuk misal obat, bahan baku masuk. Kan ketahuan dari mana, pemasoknya siapa. Itu contoh obat. Begitu pula dengan tekstil. Periksa, kalau menurut saya bisa mempertanggungjawabkan ini omongan saya, walaupun tidak ada data awal. Tapi waktu perdagangan saya ngomong kena dirjennya. Bung, mau ke pecah masak, ke Mendak sama ke satu lagi ke Mendak. Itu sampai kapan bertahan dan tujuannya apa? Apakah audiensi atau sampai dicabut peraturan tersebut? Audiensi. Karena kita kasih waktu dulu untuk mencabut. Kan nggak bisa hari ini datang, hari ini dicabut. Berapa tanggal waktunya, Bung? 1 kali 7 hari. Kalau sampai tetap Permendak nggak dicabut, kita lumpuhkan Indonesia. Benar, kita lumpuhkan Indonesia. Buru-buru tekstil kita suruh stop produksi. Karena mereka terancam PHK. Buru-buru kurir dan logistik kita suruh berhenti, nggak usah ngirim barang. Pos Indonesia kita minta ikut pemogokan. 1 kali 7 hari, peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 dan peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat tentang asing boleh ikut, platform asing boleh ikut kurir dan logistik harus dicabut. Baik, Demikian. terkait terakhir yang logistik dikelola oleh e-commerce, menurut Bapak apakah memang itu praktik monopoli yang memang harus ditolak atau bagaimana, Pak? Shopee sudah mengakui, nanti saya kirim beritanya. Shopee sudah mengakui bahwa dia melakukan praktik dari hulu ke hilir di depan KPPU. Jadi itu fakta bahwa Shopee mengakui dia dari mulai dia menyediakan barang, kemudian dia mengirim barang dan sampai ke kurir. Kecuali pakai trailer cuma dari pelabuhan ke gudang-gudangnya, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kurir dan logistik. Itu aja. Kalau melibatkan dari pihak dari luar, apakah dari Bapak sendiri itu menolak atau menerima, Pak? Kalau melibatkan dari pihak luar, manajemen dari logistiknya sendiri yang dikelola oleh e-commerce? Boleh, tapi antara platform dan subunit usaha kurir dan logistiknya terpisah. Karena kalau dia nyambung, ya kena persaingan usaha yang tidak sehat. Demikian. Harapannya dari Partai Buruh sendiri terkait sanksi yang dikenakan KPPU, denda atau pencabutan izin atau kayak gimana, Bang? Cabut izin usaha kurir dan logistik terhadap perusahaan-perusahaan platform asing. Misal, maaf saya sebut nama karena itu udah diakui, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan kemungkinan besar TikTok. Siapa yang bisa lawan TikTok? Abis deh kita punya JNT, Tiki, JNE. Itu kan legendaris benar. Nah, kalau mereka uangnya kan balik ke negaranya. Kalau JNT dan JNE, dia kan Pos Indonesia uangnya balik ke Indonesia. Masa uang ditarik semua ke negara asing? Lemah rupiah terhadap dolar nanti. Demikian, terima kasih ya kawan-kawan, terima kasih. Dan juga ancaman PHK di industri logistik. Nggak apa-apa, Bung. Selang-seling. Dipersilakan untuk segera bergabung. Ya, untuk bendera perjuangan kita dibagikan ke seluruh rekan-rekan peserta aksi hari ini. Bergabung kawan-kawan Bogor. Oi, SPN, gabung belakang.
Sekali lagi kepada masa SPN yang masih berada di belakang Satgas KSPI yang hari ini tampak Laskar Nasional dan juga Garda Metal. Sekali lagi seluruh masa aksi baik dari SPN. Ya, kawan-kawan bergabung di beberapa saat lagi kita akan memulai agenda perjuangan kita pada hari ini. Ya, untuk kawan-kawan yang baru tiba, segera bergabung, dirapikan barisannya, diatur Garda Metal dan seluruhnya, ikuti barisan yang ada di depannya hari ini.